Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 akan menyampaikan materi tentang aset tetap mengenai penyusutan, penurunan nilai, dan deflasi serta aset tak berwujud. Adapun anggota kelompok kami yaitu Arin Siti Kurnia, Fitri Rahmawati, Lutfia Faiza Fatin, dan Nabila Nursinta Pangesti. Aset tetap adalah aset berwujud yang digunakan dalam operasi perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan. Karakteristik aset tetap antara lain dimiliki perusahaan untuk digunakan, maksudnya bukan barang dagangan. Yang kedua, dimiliki untuk digunakan dalam operasi perusahaan yang utama, bukan merupakan investasi jangka panjang. Yang ketiga, dimiliki untuk digunakan dalam jangka waktu lebih dari satu siklus operasi perusahaan. Yang keempat, memiliki nilai yang relatif tinggi. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 16, aset tetap adalah aset berwujud yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Yang kedua, digunakan dalam kegiatan perusahaan. Yang ketiga, dimiliki tidak untuk dijual kembali dalam kegiatan normal perusahaan. Yang keempat, nilainya cukup besar. Akuntansi penyusutan aset tetap. Semua jenis aset tetap kecuali tanah akan makin berkurang kemampuannya untuk memberikan jasa bersamaan dengan berlalunya waktu. Beberapa faktor yang mempengaruhi menurunnya kemampuan ini adalah karena pemakaian, keausan, ketidakseimbangan kapasitas yang tersedia dengan yang diminta, dan ketinggalan teknologi. Berkurangnya kapasitas berarti berkurangnya nilai aset tetap yang bersangkutan. Hal ini perlu dicatat dan dilaporkan. Pengakuan adanya penurunan nilai aset tetap berwujud disebut penyusutan atau depresiasi. Penyusutan dapat dihitung tiap-tiap bulan atau ditunda sampai dengan akhir tahun. Faktor yang mempengaruhi penyusutan aset tetap antara lain harga perolehan, nilai residu, masa manfaat, dan nilai buku aset. Yang pertama, harga perolehan. Harga perolehan menjadi dasar perhitungan untuk menentukan berapa besar penyusutan yang perlu dialokasikan dalam satu periode akuntansi. Harga perolehan adalah jumlah yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap sampai siap digunakan, atau harga aset yang ditambah dengan segala biaya terkait. Yang kedua, nilai residu. Nilai residu atau nilai sisa adalah perkiraan nilai aset tetap setelah digunakan sesuai umur pemanfaatan atau umur ekonominya. Nilai residu tidak berlaku kalau tidak dijual saat aset tersebut rusak karena waktu, seperti korosi pada mesin. Yang ketiga, masa manfaat. Aktiva tetap memiliki umur fisik dan umur fungsionalitas. Umur fisik yaitu ketika kondisi fisik aset tetap yang dimiliki perusahaan masih dalam keadaan baik. Sedangkan umur fungsionalitas berhubungan dengan manfaat aset tetap dalam penggunaannya bagi perusahaan dan biasanya digunakan sebagai perkiraan usia aset atau batas waktu penggunaan. Yang keempat, nilai buku aset. Perhitungan nilai buku aset didapatkan dari harga perolehan aset tetap dikurangi dengan jumlah penyusutan aset tersebut. Berikut metode yang lazim digunakan untuk penyusutan aset tetap. Yang pertama, metode garis lurus. Metode ini merupakan metode paling umum digunakan dan sederhana dalam perhitungannya. Beban penyusutan aset tetap per tahun memiliki nilai sama hingga akhir umur ekonomi aset tetap tersebut. Metode penyusutan garis lurus dapat digunakan untuk menyusutkan aset fungsional yang tidak memiliki pengaruh besar dan kecil volume produk atau jasa yang dihasilkan seperti bangunan dan peralatan kantor. Rumusnya adalah penyusutan sama dengan harga perolehan dikurangi nilai residu per umur ekonomi. Yang kedua, metode satuan hasil produksi. Perhitungan penyusutan aset ini berdasarkan pada jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam periode waktu tersebut. Metode satuan hasil produksi cocok digunakan untuk mengukur hasil produk seperti mesin. Biaya atau penyusutan per tahun tergantung dari jumlah produksi sehingga hitungannya bersifat variabel. Rumus dari nilai penyusutan per produk adalah harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi total produk yang dihasilkan. Sedangkan rumus beban penyusutan per tahunnya adalah jam satuan produk dikali nilai penyusutan per produk. Yang ketiga, metode saldo menurun. Metode penyusutan aset ini didasarkan pada persentase tertentu yang dapat dihitung dari harga buku pada saat itu.
Besaran persentase penyusutan adalah 2 kali persentase atau nilai dari metode garis lurus pada penjelasan sebelumnya. Rumusnya adalah penyusutan sama dengan 2 kali 100% per umur ekonomi dikali harga perolehan nilai residu. Yang keempat, metode penyusutan satuan jam kerja. Biaya penyusutan metode ini berdasarkan pada jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam periode tersebut. Rumusnya adalah nilai penyusutan per jam sama dengan harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi total jumlah jam kerja penggunaan aset tetap. Sedangkan rumus biaya penyusutan per tahunnya adalah jam kerja yang dapat dicapai dikali nilai penyusutan per jam. Berikut contoh perhitungan penyusutan menggunakan metode satuan hasil produksi. Sebuah mesin produksi di perusahaan manufaktur memiliki harga perolehan sebesar 62 juta dan nilai sisanya sebesar 6 juta. Diasumsikan selama usia ekonomisnya akan menghasilkan 38 produk. Cara perhitungan tarif penyusutannya adalah sebagai berikut. Nilai penyusutan sama dengan harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi total produk yang dihasilkan. Telah diketahui harga perolehan sebesar 62 juta dikurangi nilai residu 6 juta dibagi total produk yang dihasilkan 38.000 sehingga ditemukan nilai penyusutan sebesar 1.473. Lalu dalam 1 tahun penggunaan mesin produksi tersebut bisa memperoleh produk sebanyak 10.000 unit. Maka beban penyusutan untuk tahun ini adalah sebagai berikut. 10.000 dikali nilai penyusutan sebesar 1.473 sehingga ditemukan beban penyusutan sebesar Rp14.730.000. Berikut contoh perhitungan penyusutan dengan metode penyusutan satuan jam kerja. PT 2 Indonesia memiliki mesin produksi dengan harga perolehan sebesar 62 juta dan nilai residunya sebesar 6 juta. Diasumsikan bisa digunakan selama 70.000 jam. Perhitungan nilai penyusutan per jam dengan metode garis lurusnya adalah nilai penyusutan per jam sama dengan harga perolehan diketahui 62 juta dikurangi nilai residu 6 juta dibagi masa manfaat 70.000. Temukanlah nilai penyusutan per jamnya adalah Rp800. Kemudian di tahun pertama mesin produksi tersebut bisa digunakan selama 9.000 jam. Perhitungan biaya penyusutan yang dibebankan perusahaan adalah dengan mengalihkan jam kerja yang dapat dicapai dengan nilai penyusutan per jam alat tersebut. Maka biaya penyusutan per tahunnya adalah 9.000 dikali Rp800 sama dengan Rp7.200.000. Selanjutnya penurunan nilai. Menurut PSAK 48, pada setiap akhir periode pelaporan, entitas menilai apakah terdapat indikasi aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, maka entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Suatu aset mengalami penurunan nilai jika jumlah tercatatnya melebihi jumlah terpulihkannya. Terlepas apakah terdapat indikasi penurunan nilai, entitas juga menguji penurunan nilai aset tak berwujud dengan masa manfaat tak terbatas atau aset tak berwujud yang belum dapat digunakan. Nah, secara tahunan dengan membandingkan jumlah tercatatnya dengan jumlah terpulihnya, pengujian penurunan nilai ini dapat dilakukan kapan saja dalam suatu periode tahunan, asalkan dilakukan saat yang sama setiap tahunnya. Aset tak berwujud yang berbeda dapat diuji penurunan nilainya pada waktu yang berbeda. Akan tetapi, untuk aset tak berwujud yang baru diakui dalam periode tahunan berjalan, aset tak berwujud tersebut diuji penurunan nilainya sebelum periode tahunan berjalan berakhir. Menguji penurunan nilai goodwill yang diperoleh dalam kombinasi bisnis secara tahunan. Dalam menilai apakah terdapat indikasi bahwa aset mungkin mengalami penurunan nilai. Nah, berikut ada entitas minimal pertimbangan hal-hal. Yang pertama, terdapat indikasi yang diobservasi bahwa nilai aset telah turun secara signifikan selama periode tersebut, lebih dari yang diperkirakan sebagai akibat dari perjalanannya waktu atau pemakaian normal.
Yang kedua, ada perubahan signifikan dalam hal teknologi, pasar, ekonomi, atau lingkup hukum. Yang ketiga, ada suku bunga pasar atau tingkat imbal hasil pasar lain. Dan yang terakhir, ada jumlah tercatatnya aset neto entitas melebihi kapasitas pasarnya. Adapun informasi dari sumber-sumber internal, terdapat bukti mengenai kerusakan atau kerusakan fisik aset, terus ada perubahan signifikan atau penggunaan, penghentian, dan masa manfaat aset, dan ada bukti internal mengidentifikasikan bahwa kinerja ekonomi aset lebih buruk dari yang diharapkan. Jika terpulihkan merupakan jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau unit penghasil kas dikurangi biaya pelepasan dengan nilai pakainya. Nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakai dari aset tidak selalu perlu ditentukan keduanya. Jika salah satu jumlahnya melebihi jumlah tercatat aset, maka aset tersebut tidak mengalami penurunan nilai dan tidak perlu dilakukan estimasi jumlah lainnya. Jurnal pembalik kerugian penurunan nilai. Entitas menilai pada akhir setiap periode pelaporan apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui aset selain goodwill pada periode sebelumnya mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika terdapat indikasi tersebut, maka entitas mengestimasi jumlah terpulihnya aset tersebut. Adapun pembagian dari jurnal pembalik kerugian penurunan nilai, yaitu yang pertama ada pembalikan rugi penurunan nilai aset individual, pembalikan rugi penurunan nilai unit penghasil kas, dan pembalikan rugi penurunan nilai goodwill. Yang pertama ada pembalikan rugi penurunan nilai aset individual, di mana jumlah tercatatnya aset yang meningkat selain goodwill yang dapat didistribusikan ke pembalik rugi penurunan nilai tidak boleh melebihi jumlah tercatat atau neto setelah amortisasi atau penyusutan. Seadanya aset tidak mengalami rugi penurunan nilai pada tahun-tahun sebelumnya. Yang kedua ada pembalik rugi penurunan nilai unit penghasil kas. Pembalik rugi penurunan nilai unit penghasil kas ini dialokasikan pada aset dari unit tersebut kecuali untuk goodwill. Secara rata-rata dengan jumlah tercatat aset tersebut, peningkatan dalam jumlah tercatat ini diperlakukan sebagai pembalik rugi penurunan nilai untuk aset individual dan diakui segera dalam laba rugi. Dan yang terakhir ada pembalikan rugi penurunan nilai goodwill. Rugi penurunan nilai yang diakui atas goodwill tidak dapat dibalik pada periode selanjutnya. Depresi. Depresi adalah pengurangan nilai yang terjadi atas sumber daya alam, seperti pertambangan, sumber minyak dan gas bumi, kehutanan, dan lain-lain. Sejalan dengan ekstraksi dan penjualan sumber daya, cadangan akan menurun dan nilai properti akan terus berkurang. Pada depresiasi, properti dapat diganti dengan properti yang serupa jika properti tersebut sudah terdepresiasi penuh atau nilainya sudah habis. Hal ini tidak memungkinkan pada depresi. Pada depresiasi sendiri, jumlah yang dibebankan untuk biaya depresiasi diinvestasikan pada peralatan baru, sehingga operasi dapat dilanjutkan tanpa batas. Pada depresiasi, jumlah yang dibebankan untuk biaya depresi tidak dapat digunakan untuk mengganti sumber daya alam. Akibatnya, perusahaan akan menutup usahanya sedikit demi sedikit sejalan dengan operasi normalnya. Tujuan perhitungan depresi. Adapun beberapa tujuan dan perhitungan depresi adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui sisa stok sumber daya setelah dimanfaatkan atau akibat kerusakan. Yang kedua, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya. Dan yang ketiga, sebagai bahan perencanaan pembangunan masa akan datang, serta mencegah dan mengurangi kelangkaan sumber daya. Selanjutnya yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan saat menghitung depresi. Yang pertama, harga perolehan aktiva. Jika sumber daya alam, harga perolehannya adalah pengeluaran dimulai sejak mendapatkan izin sampai sumber daya alam itu dapat diambil hasilnya. Jika pengeluaran itu terlalu kecil, maka dilakukan penilaian atas sumber daya alam tersebut. Yang kedua, taksiran nilai sisa apabila sumber daya alam sudah selesai dieksploitasi. Yang ketiga, taksiran hasil yang secara ekonomis dapat dieksploitasi. Dan yang terakhir, depresi dihitung dari setiap unit hasil sumber daya alam atau barrel dan tonnage.
Selanjutnya, simulasi perhitungan depresi. Di sini ada contoh sebidang lahan atau tanah yang terdapat kandungan tambang dibeli seharga 20 juta rupiah. Taksiran isinya sebesar 150.000 ton. Tanah tersebut setelah dieksploitasi nilainya ditaksir sebesar 2 juta rupiah. Depresi per ton dihitung sebagai berikut. 20 juta rupiah dikurangi 2 juta dibagi 150.000 ton. Hasilnya adalah 120 rupiah per ton. Jika di tahun pertama lahan tersebut bisa dieksploitasi sebanyak 40.000 ton, maka total depresi adalah sebesar 40.000 dikali 120 rupiah sama dengan 4.800.000 rupiah. Aset tak berwujud. Menurut PSAK 19 Revisi 2009, yang dimaksud aktiva tidak berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik. Aktiva atau aset ini dimiliki untuk dimanfaatkan menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, disewakan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif. Di dalam akuntansi, diakuinya sebuah aktiva tidak berwujud apabila A. Perusahaan berpotensi akan mendapatkan manfaat ekonomi di masa yang akan datang. B. Biaya-biaya dalam perolehannya bisa diukur dengan andal. Mengapa aktiva atau aset tidak berwujud penting bagi perusahaan? Jika suatu perusahaan tidak mencantumkan aktiva atau aset tak berwujud, hal itu akan berpengaruh ke seluruh perusahaan. Tingkat kepentingannya hampir sama dengan aktiva berwujud. Perolehan aktiva tidak berwujud dicatat dan diakui sebesar nilai faktur serta ditambah semua biaya yang menyertai untuk mendapatkan aset atau haknya. Apabila terjadi pengeluaran setelah perolehan aktiva tak berwujud, biaya-biaya tersebut bisa dibebankan ke periode berjalan, sama seperti aktiva berwujud. Katakanlah sebuah perusahaan akan dijual, maka untuk menentukan nilai perusahaan tidak hanya berdasarkan modal semata, tetapi juga menghitung aktiva tak berwujud. Bahkan dalam suatu kasus nilai aktiva atau aset tidak berwujud ini lebih besar daripada modal perusahaan itu sendiri. Itulah mengapa aktiva tidak berwujud juga berpengaruh terhadap laporan keuangan perusahaan. Pada dasarnya ada 3 karakteristik aktiva atau aset tidak berwujud, yaitu yang pertama, kurang memiliki eksistensi fisik, mendapatkan nilai dari hak keistimewaan yang diberikan kepada perusahaan yang menggunakannya. Yang kedua, bukan merupakan instrumen keuangan menghasilkan nilai dari klaim untuk menerima kas atau ekuivalen kas di masa mendatang. Yang ketiga, bersifat jangka panjang dan menjadi subjek amortisasi, menyediakan jasa dalam kurun waktu bertahun-tahun. Manfaat aset tak berwujud. Dalam mempertimbangkan masa manfaat aktiva atau aset tak berwujud, yang harus diperhatikan adalah yang pertama, perkiraan penggunaan aset oleh organisasi dan efisiensi pengelolaannya. Yang kedua, siklus hidup produk pada umumnya. Yang ketiga, keusangan teknologi atau teknis. Yang keempat, kestabilan industri di mana aset digunakan dan tren pasar terhadap produk atau jasa yang dihasilkan. Yang kelima, perkiraan pemakaian dan efisiensi pengelolaan aset. Yang keenam, estimasi di tindakan pesaing. Yang ketujuh, pengeluaran untuk pemeliharaan dalam hal mendapatkan masa manfaat. Yang kedelapan, periode pengendalian aset. Yang kesembilan, ketergantungan masa manfaat aset terhadap masa manfaat aset lainnya. Berikut ini adalah beberapa hak yang termasuk dalam kategori aset atau aktiva tak berwujud. Yang pertama, hak cipta diberikan pada penulis atau pencipta untuk menjual, mengawasi, atau menerbitkan hasil karyanya. Yang kedua, hak paten diberikan kepada pihak yang melakukan penelitian dan menemukan hal baru untuk memproduksi, menjual, atau mengawasi temuannya dalam kurun waktu tertentu. Yang ketiga, hak merek dagang, hak cipta dan hak untuk menggunakan simbol dari suatu produk. Yang keempat, hak franchise. Pihak Prancis hanya diperkenankan menggunakan hak Prancis sesuai dengan kesepakatan, tidak berhak menjual hak Prancis
kepada pihak lain. Yang kelima, hak sewa menggunakan aset tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian sewa-menyewa. Yang keenam, hak eksklusif, hak khusus untuk diberikan negara kepada suatu lembaga atau instansi untuk mengelola fasilitas atau sumber daya alam milik negara. Sekian pemaparan materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.